Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat WB Gemilang, selamat datang di Blended Learning SMP dan SMK Wirabuana. Perkenalkan, nama saya Budi Suryawan, saya mengajar di Produktif Teknik Kendaraan Ringan Otomotif, di mana kali ini saya akan melaksanakan blended mengenai mata pelajaran SST Tools dan alat ukur. Nah, yang pertama yang dipelajari bahwa teknik kendaraan ringan ini menyangkut teknik. Nah, teknik ini secara dictionary kamus mengatakan teknik is ability man and tools. Desire to the object man, desire to want to the subject. Kita translate ke dalam bahasa Indonesia. Teknik adalah kemampuan manusia beserta dengan alat peralatannya guna memenuhi sebagai objek, guna memenuhi keinginan subjek. Nah, poin teknik di sini menjadi ada dua, manusia dan alat peralatannya. Maka pada poin ini saya ambil dalam alat peralatan. Nah, alat peralatan itu terbagi dalam teknik itu dua, alat peralatan kerja dan alat-alat ukurnya, sebagai istilah tools. Nah, pada peralatan kerja paling utama dalam teknik kendaraan ringan otomotif itu menggunakan alat-alat kunci atau wrench. Ya, alat-alat kunci atau wrench saya jelaskan lagi. Nanti tipenya banyak tipe kunci-kunci, digunakan sebagai alat bantu kerja, gunanya untuk mengencangkan dan mengendurkan bolt and nut. Nah, kunci ini terbagi menjadi beberapa uraian. Pertama, box and wrench atau disebut dalam kita disebutnya istilahnya kunci ring. Ya, nanti berbagai size dengan satuan milimeter. Ada kunci 8 mili, 9 mili, 10 mili, dan seterusnya. Bagaimana penggunaannya aja pada posisi waktu mengencangkan dan melepas bolt and nut. Yang kedua, open and wrench, yaitu kunci pas. Ya, jadi dia kunci pas ini hanya bentuknya sama kunci ring, berbeda. Nah, tipenya nanti untuk kegunaan tingkat pengambilan pembukaan dan pengencangan pada sudut tertentu. Yang ketiga, socket wrench atau kunci sok. Nah, yang keempat ada juga kunci kombinasi, di mana kunci kombinasi itu combination wrench, ada kunci pas dan kunci ring. Lalu ada adjustable wrench, kalau di kita dikenal dengan nama kunci Inggris. Ya, jenis-jenisnya nanti dia ada alat pembantu untuk membuka. Cara penggunaan kunci wrench ini untuk menjaga agar bolt or nut atau nut tidak slack. Jadi kalau slack akan menjadi kerusakan. Nah, ini patokan yang paling penting adalah gunakan sesuai dengan ukuran bolt and nutnya. Nanti bagaimana searah putaran jam untuk mengunci, kebalikan dari putaran jam untuk membuka. Ya, digunakan oleh menggunakan telapak tangan untuk menarik dan mendorong. Nah, ada lagi juga kunci sok. Nanti kunci sok ini atau kunci soket terbagi berbagai ukuran panjang soketnya. Ada dua macam, yaitu soket besar dan soket kecil. Nah, penggunaan kunci soket juga digunakan, bisa menggunakan ratchet handle atau sliding handle atau spinner. Ya, di sini ratchet handle yaitu alat bantu membuka, atau sliding, ya kalau di kita dikenal nama kunci T, atau spinner handle. Putaran khusus yang bisa menekuk pada sudut bolt and nut tertentu. Nah, ada juga yang menggunakan universal joint. Di sini juga sama untuk menggunakan sudut tertentu. Nah, selanjutnya selain wrench atau kunci ring, kunci pas, kunci sok, dan kunci Inggris dan kunci kombinasi, juga digunakan screwdriver atau disebut juga dalam bahasa Indonesia obeng.
ya. Nah, obeng ini ada terbagi dua macam secara umum. Spesifikasi umumnya terbagi menjadi dua, ada obeng minus atau flat dan obeng plus atau Phillips, ya. Jenisnya ada 4 macam: standar, truth sub atau panjang, square handle atau persegi, short sub atau pendek, dalam istilah bahasa Indonesia cebol. Tuh jenis-jenis dari screwdriver atau obeng. Yang selanjutnya adalah hammer. Hammer ini dikenal dengan nama istilah bahasa Indonesia palu. Dia terbagi secara sederhana membagi 3, yaitu ball pin hammer, ya, biasa umum untuk pasang paku atau menancapkan jenis-jenis soket atau pin. Nah, yang kedua plastic hammer, dia dari plastik atau dari bahan karet. Yang ketiga test hammer, ya. Selanjutnya plier atau tang, ya. Nah, ini terbagi jenisnya. Yang pertama adalah needle nose plier atau disebut tang lancip, ya. Jika menjepit benda keras dengan tenaga yang kuat menggunakan tang ini dapat menyebabkan ujung dari tiang menjadi bengkok. Jika memotong kawat, kabel digunakan pangkal tang. Jadi dia bisa untuk menarik ataupun memotong sebuah kawat. Nah, selanjutnya selain tang, banyak ada tang kombinasi, tang capit, ada tang pembuka, lain-lain, ya. Nah, kita selanjutnya ke alat-alat yang namanya gear jet atau safety stand. Istilah dalam terkenal kita adalah dongkrak, ya. Nah, jenisnya ada gear jack atau dongkrak buaya dan ada safety stand jack atau jack stand, ya. Yang gear jack atau dongkrak buaya fungsinya untuk mengangkat kendaraan. Bila mengangkat kendaraan sebagian depan, maka roda belakang harus diganjal. Kebalikannya, bila mengangkat ban belakang, maka roda ban depan harus diganjal. Lalu ada safety stand, fungsinya untuk menunjang kendaraan yang sedang diangkat. Biasanya pada penyetelan roda ban, agar bisa ban dibuka dan dipasang secara mudah menggunakan jack stand. Selanjutnya, kita masuk ke special service tool atau SST. Adalah istilah yang digunakan untuk memasang, menyetel, atau melepas, membongkar bagian atau komponen kendaraan. Dalam Pintar Bersama Daihatsu, SST ini dia membagi kode numerik, ya, tapi saya istilahkan langsung saja. Yang pertama steering wheel puller, fungsinya untuk melepas puli timing bell bawah, itu untuk jenis kendaraan Daihatsu. Yang kedua clutch guide tool, fungsinya untuk memasang plat coupling, ada. Yang ketiga piston replacing guide. Nah, di sini untuk memasang dan melepas piston supaya ring pistonnya tidak terjadi kerusakan. Selanjutnya piston pin remover atau replacer untuk membuka dan pemasangan pin piston. Nah, selanjutnya valve control remover atau untuk membuka dan memasang pin pegas katup. Nah, itulah alat-alat kerja. Maka kita akan masuk ke measurement tools. Istilah dalam bahasa Inggrisnya measurement atau dalam bahasa Indonesia adalah alat-alat ukur. Nah, alat-alat ukur ini, yang macam-macam alat ukur ini yang umum kita kenal dalam dunia otomotif, pertama adalah mistar baja. Mistar baja merupakan alat ukur mekanik yang paling sederhana, simple, dengan fungsi mengukur panjang, lebar, dan kedalaman atau ketinggian sesuatu benda. Nah, kedalaman skalanya di sini ada inci dalam Inggris, Eropa, ada sentimeter, Asia termasuk Indonesia, dan milimeter. Nah, tingkat ketelitiannya presisi pengukuran mistar ini hanya 1 mm. Nah, yang kedua adalah vernier caliper. Nah, vernier caliper ini kalau dalam bahasa Indonesia terkenal dengan nama jangka sorong. Ya. Nah, jangka sorong ini merupakan alat ukur mekanik yang dapat digunakan untuk mengukur
panjang, diameter luar, diameter dalam, dan kedalaman sebuah benda. Jadi ada 3 dengan presisi pengukuran akuratnya 0,05 atau biasanya 0,1, 1 desimal skala di belakang 0 atau nanos. Nah, jenis vernier caliper atau jangka sorong terbagi, saya perkenalkan 3 saja. Di sini ada digital caliper, ada vernier caliper, ada dial caliper. Jadi itu. Nah, selanjutnya alat ukurnya ini adalah mikrometer. Nah, alat ukur mikrometer ini disebut juga ada 2. Ada outside micrometer, ada inside micrometer. Fungsinya mengukur panjang, ketebalan, dan diameter luar dari satuan benda, itu adalah outside micrometer. Nah, yang mempunyai presisi pengukuran 0,01 atau 2 desimal. Nah, yang ketiga inside micrometer mengukur diameter bagian dalam dari suatu benda kerja dan memeriksa apakah permukaan sejajar. Sama, tingkat keteliannya 2 nanos atau 2 desimal di belakang 0. Tingkat akurasinya 0,01 dimensi. Nah, selanjutnya yaitu deep guide. Deep guide ini biasanya umum digital untuk mengukur lubang atau ketebalan ban. Sama fungsinya seperti vernier caliper, tapi ini khusus untuk guide ban. Ada filler guide untuk mengukur dan memeriksa celah antar 2 permukaan. Filler guide. Ada dial indikator. Dial indikator ini fungsinya mengukur kerataan permukaan atau kebulatan silinder dan keolengan benda kerja. Yang berlanjutnya adalah silinder bore guide. Nah, silinder bore guide ini masuk ke dalam juga ke dial guide. Nah, bagaimana selanjutnya untuk cara pengukuran jangka sorong yang akan selalu umum digunakan sebagai alat ukur dalam teknik kendaraan ringan ini? Kebetulan saya membawa contoh sebuah vernier caliper atau jangka sorong yang nilainya 300 mm, 300 meter atau satuannya 30 cm atau 12, sekian inci. Nah, kita tidak masuk ke dalam perhitungan inci karena itu di Eropa, kita masuk yang ke sentimeter dan milimeter. Nah, vernier caliper ini terbagi menjadi 6 bagian. Pertama, rahang pengukuran. Nah, ini rahang pengukuran tuh ini. Nah, ini untuk mengukur ukuran luar. Rahang pengukuran luar. Yang kedua, rahang pengukuran dalam. Nah, rahang ini untuk mengukur ketebalan dalam. Ya, dimensi dalam. Ini rahang dalam. Yang ketiga adalah batang pengukur kedalaman. Tadi diameter dalam, ini diameter luar. Nah, ini untuk kedalaman. Kedalaman sebuah benda ini diukur oleh yang ini, posisi ketiga. Yang keempat, skala utama. Nah, skala utama itu di sini. Dari nilai 0 sampai 1 cm, 2 cm, seterusnya sampai 30 cm. Sementara kalau sampai milimeter, maka frekuensi pengukuran menjadi 300 mm. Ini salah satu contohnya. Skala utamanya. Nah, nanti ini terbagi menjadi 2 nih. Lagi, ada skala untuk nanos. Atau 1 desimal dan 2 desimal di belakang koma. Nah, saya perkecil lagi, ini yang bentuk vernier caliper yang 150 mm. Maka sama dia mempunyai ukuran nanos. Nanti cara pengukurannya selanjutnya saya akan jelaskan bagaimana cara mengukur dimensi baik lingkar luar, diameter luar, atau diameter dalam, atau kedalaman sebuah benda di menggunakan alat ukur vernier caliper atau jangka sorong. Vernier caliper ini nanti saya jelaskan pada materi yang akan datang. Untuk hari ini cukup saya hanya memperkenalkan bagaimana alat-alat tools kerja, yaitu alat-alat bantu kerja dan alat-alat ukur kerja. Jadi demikian hari ini, untuk blended hari ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dan